Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita di renungan singkat pada hari ini. Mari kita merenungkan betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kadang di dalam hidup ini kita berpikir bahwa aku sudah tidak bisa melewati ini, atau kita berpikir saya sudah terlalu jauh, saya sudah terlalu lemah, saya sudah terlalu ambruk, saya sudah terlalu hancur, tidak mungkin lagi saya kembali gitu ya. Tetapi pada dasarnya bahwa pertumbuhan itu datang daripada masa-masa sukar dalam hidup kita. Masa-masa sukar itu yang membuat kita bertumbuh dengan baik, mengenal Tuhan dengan baik. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya 42 ayat 3 dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah lepas sedikit pun dari hidup kita. Dia senantiasa menyertai kita. Udah hampir-hampir hancur, Dia bangkitkan lagi. Udah hampir-hampir lemah, putus asa, Dia bangkitkan lagi. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ayo kita semuanya bangkit. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Sebentar pun, sedikit pun kita tidak pernah dilepaskan Tuhan. Di dalam Korintus 10 ayat 13 dikatakan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kadang kita berpikir terlalu berat beban itu. Kadang kita berpikir kita tidak sanggup melewatinya. Kadang kita berpikir bagaimanalah nanti saya bisa melewatinya. Ternyata di sini ayat ini saya baru mengerti betul. Padahal udah berkali-kali, puluhan kali, mungkin ratusan kali sudah baca ayat ini. Tapi kali ini baru saya mengerti bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ternyata bukan kita yang memberikan jalan keluar kepada kita, tapi Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi seberat apapun beban kita, Allah yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sehancur-hancur apapun kita, Tuhan tidak akan pernah putuskan. Dia akan tetap mengasihi kita. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Betapa besarnya Tuhan itu. Betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa Dia sangat mengasihi kita. Makanya dikatakan seberat apapun masalahmu pada waktunya, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Bukan kita yang memberikan jalan keluar, tetapi ternyata Tuhan. Saya waktu baca ayat ini, ya ampun Tuhan benar. Pernahkah saudara mengalami satu hal-hal yang sangat berat? Bagaimana nanti ini menyelesaikannya? Bagaimana nanti ini menyelesaikannya? Ternyata pas hari hanya Tuhan menolong kita. Ketika kita tidak sanggup lagi, nah disitulah Tuhan bekerja. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi siapa yang memberikan jalan keluar? Tuhan sendiri yang akan memberikan kita jalan keluar. Mari kita terus belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menikmati firman Tuhan. Percayalah, di dalam setiap penderitaan kita, di dalam setiap beban yang kita alami, ada satu kedewasaan yang sedang Tuhan tumbuhkan di dalam hidup kita. Jadi kita akan lebih daripada sebelumnya. Lebih dalam hal apa? Dalam pengertian akan Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam banyak tenang dekat dengan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan terus akan menguatkan, menghiburkan, meneguhkan kita. Shalom. Jika Bapak Ibu merasa terberkati, mari jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.